Kita melihat firman Allah dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21. Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama di yang ketiga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Ya, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir di daerah timur dari Sion. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihani aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan minta kepadanya, "Suruhlah dia pergi." Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan lemah-lemah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mengingatkan kembali kebenaran firman Allah pada hari Minggu yang lalu dalam sebuah tema memperhatikan keadaan kita. Memperhatikan keadaan kita atau apa? Memperhatikan dengan seksama. Bagaimana? Aku hidup. Amin. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan waktu itu. Yang pertama, apa saudara? Mata. Yang kedua, Telinga. yang ketiga, Mulut. yang keempat, Pikiran. bagaimana sudah dianalisis sepanjang 1 minggu ini? Karena firman Tuhan bukan hanya menjadi pengetahuan. Kalau hanya firman Tuhan menjadi pengetahuan, maka kita akan menjadi ahli Farisi. Ahli Farisi. Hanya pandai bersoal jawab dengan Yesus, tapi tidak punya niat untuk melakukan. Tapi firman Tuhan untuk kita lakukan. Firman Tuhan katakan ketika kita hanya mendengar saja, maka kita seperti orang yang mengamati wajah kita di muka secara cermin. Kita melihat sebentar, lalu sebentar juga kita bisa lupa lagi bentuk wajah kita. Jadi firman Tuhan untuk kita lakukan. Hari ini saya menyampaikan memperhatikan dengan saksama bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Kalau hari Minggu yang lalu, bagaimana aku hidup. Hari ini bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Ada banyak manusia, orang-orang Kristen itu menganggap, merasa sudah benar cara hidupnya kepada Tuhan. Ini kata yang sudah merasa ini pahit. Bilang pahit kalau sudah merasa. Merasa sudah benar, merasa sudah enak, merasa dicintai. Nah, ini kalau sudah kata merasa ini, apa yang terjadi? Ini bahaya. Karena ketika orang sudah merasa, maka tidak bisa lagi menerima kebenaran. Karena sudah merasa benar, maka apapun yang disampaikan tidak dapat menerimanya.
Karena sudah merasa. Saudara, itulah sebabnya melalui ayat ini kita akan belajar melihat kepada perempuan Kanaan ini. Perempuan Kanaan ini bukan keturunan bangsa Israel, bukan keturunan bangsa Israel, bukan bangsa pilihan Tuhan. Kalau kita mau tanya zaman sekarang ini, bukan orang Kristen, bilang bukan orang Kristen, bilang bukan karismatik, Bukan karismatik. bukan Pentakosta. Tapi saya belajar dengan perempuan Kanaan ini punya sikap hidup yang sangat betul. Kadang-kadang ini manusia, bilang manusia, Kristen, Pentakosta, bilang Pentakosta, tapi punya sikap hidup kepada Tuhan, bilang gak karuan, bilang gak karuan. Hal inilah yang membuat Tuhan sedih. Ngapa? Karena Tuhan sesungguhnya sudah memilih kehidupan ini, sudah memilih bangsa Israel, sudah memilih kita ini. Tapi sudah tahu, seringkali yang dipilih itu anggap remeh, bilang anggap remeh, sepele, anggap biasa. Hal itulah yang membuat Tuhan seringkali berpindah simpatinya, berpindah keselamatan, berpindah mujizat itu, bukan kepada bangsa Israel, bukan kepada Pentakosta yang ada mujizat, tapi kadang-kadang berpindah kepada orang Kanaan, berpindah kepada suku Lewi. Dengan baik-baik kita harus belajar menganalisis sikap hidup kita, bagaimana kita ini kepada Tuhan. Kalau hari minggu yang lalu kita analisis tentang pikiran kita, analisis mata kita, analisis perut kita, analisis seluruh hidup ini. Tapi hari ini sekarang analisis sikap kita kepada Tuhan. Amin. Jangan katakan seperti orang yang aku ini keturunan Abraham. Itu yang mereka bangga-bangga. Kalau Yesus sampaikan firman sama mereka, mereka bilang, aku kalau lebih hebat daripada nenek moyang kami Abraham. Gak laku, bilang gak laku. Gak laku sama Yesus. Karena keselamatan itu bisa berpindah ketika sikap hidup bangsa Israel itu tidak benar-benar kepada Tuhan. Keselamatan itu bisa berpindah. Mujizat yang diperuntukkan untuk kita orang percaya terpindah. Mari kita analisis sikap hidup kita, sikap hati kita, sikap hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana ya sikapku kepada Tuhan? Ketika aku berdoa, ketika aku memuji Tuhan, saudara-saudara, penting sekali menyadari hal ini, karena kita tidak bisa berkata nanti kepada Tuhan, Tuhan, hari itu aku terus gereja ya Tuhan, hari itu aku terus berdoa ya Tuhan, hari itu aku terus memuji. Tapi Tuhan katakan, engkau memang terus gereja, engkau terus memuji aku, tapi sikapmu kepada tidak punya attitude. Saya belajar dengan perempuan Kanaan ini. Saya bilang, Tuhan, ini orang Sinai, tapi engkau ancurkan jempol. Kalau baca di ayat yang terakhir yang dikatakan, dia mendapat ujian. Tuhan Yesus bilang apa kepadanya? Maka Yesus menjawab dia dan berkata kepadanya, hai ibu, sama-sama kita katakan satu dua kali, hai ibu. Amin. Hai ibu. Di mana jempol Yesus? Besar. Coba acukan jempol. Coba acukan jempol sama aku. Gak akan ada yang acukan jempol sama aku karena aku belum memiliki sesuatu yang lebih. Tapi coba kalau
buat sesuatu yang lebih maksud timbangan kita pasti apa? Hebat. Perempuan Kanaan ini Yesus yang acungkan jempol, bukan pendetanya. Sedangkan kalau saya acungkan jempol bagaimana? Senang. Kau pria the best. Amin. Amin. Ibu-ibu the best. Pemuda remaja the best. Lagi kaum pria tadi the best. Iya pelayan tadi senang. Nah kalau kau bilang kaum pria gimana kamu? Oh 2 minggu ke depan mau ke anak-anak kaum pria. Yesus acungkan jempol kepada siapa yang mau di sini hidupnya Yesus acungkan jempol. Gak ada kan yang coba katakan yang mau Yesus acungkan jempol. Amin. Semua kita mau. Coba kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Sudah kita melihat perempuan Kanaan ini bukan dari keturunan Israel ini ya. Suku Kanaan ini dalam Israel ini tidak boleh ketemu. Haram hukumnya. Apa? Haram. Itu kata-kata ya. Digolongkan ini seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Artinya apa itu? Haram. Sama dengan setan. Kalau masuk di rumahnya anjing, maka dibilang apa? Haram. Kalau masuk di rumahnya apa namanya? D1, maka apa dia? Haram. Di maksudnya. Di maka apa dia? Haram. Tapi kalau masuk uangnya di kantong, maka haram. Saudara-saudara, kita melihat di dalam ayatnya yang 22. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Maka datanglah perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru kepada kasihanilah ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan Sangat menderita. perempuan ini punya masalah hidup, bukan masalah pribadi, tapi masalah apa? Karena anaknya apa yang dialami anaknya? Kerasukan setan. Bilang diri kamu, anaknya kerasukan setan. Maka orang yang kerasukan pasti menderita. Pasti apa? Menderita. Makanya bilang diri kamu, jangan kerasukan kau supaya jangan menderita hidup. Anaknya yang menderita hidupnya karena kerasukan setan. Oke lah, gak usah kita berbicara kerasukan setan. Karena saya takut sekali kerasukan setan nanti selesai malam. Dan saya berbicara perempuan ini ada masalahnya. Bilang ada masalah. Dan dampak dari masalah itu adalah penderitaan. Bilang ada penderitaan. Siapa di sini yang ada masalahnya? Gak menderita dia, senang dia ada masalah. Itu ada pemahaman saya pakai buat dia. Jujur, ada masalah bukan pernah menderita, senang. Ngapain dipikirin ke pamanan? Biar aja masalah dah. Tapi kebanyakan orang kalau sudah ada masalah, udah makan gak bisa, tidur gak bisa, apalagi untuk aja dia masih bisa kira uang. Kalau gak bisa dia minta tolong sama aku biar aku bantu kira uang. Karena masalah. Tapi apa dalam masalah itu? Ada penderitaan. Saudara, memang sebenarnya keputusan yang diambil perempuan itu tepat. Bilang tepat. Waktu ada masalah, dia bukan lari ke dukun. Dia tidak pergi ke dukun. Waktu ada masalah, dia akan pergi ke paranormal. Karena takut dia paranormal. Bilang kiri kanan. Makanya jangan pergi ke paranormal. Karena kalau mau sehat, tunggu ke paranormal nanti. Tepat keputusan yang diambilnya. Dia kemana Bapak Ibu? Dia datang kepada Yesus. Coba dilihat ayat selanjutnya. Ayat 22, 23. Maka baca
oh ya, ini ayat. Itu ayat 22, ayat 22. Ayat 22. Maka datanglah sama perempuan karena itu dan ayat berseru, kasihanilah aku yang Tuhan engkau karena anakku perempuan kerasukan setan sana. Artinya perempuan itu datang kepada Yesus. Tempat yang diambilnya sudah benar, sudah benar. Harapannya apa? Sembuh. Ada jawaban, itu harapannya. Tapi waktu dia datang berseru, naik. Apa dia katakan? Lalu Yesus terus. Tetapi Yesus sama sekali. Waktu dia datang kepada Yesus, dia berseru, Yesus, anak Yesus sakit, bukan sakit kerasukan setan, dan dia menderita hidupnya loh. Dia berseru. Waktu dia berseru dengan Yesus, bagaimana? Yesus diam, nggak menjawab kan? Coba panggil saya. Senang hati saudara? Lama-lama saudara kami menyampaikan kita suka. Ada masalah dulu, panggil saya. Kalau nggak ada masalah mungkin bisa saja ya. Tapi kalau lagi ada masalah, panggil saya berdoa. Saudara bilang, nggak beres lagi gereja ini. Bukan hanya pendetanya, tapi sudah ikut apa? Gerejanya sudah ikut mengembang. Pada yang nggak beres lagi, cuma oknumnya, tapi mengembang. Itu yang dikatakan dalam Alkitab lebar diri, mengembang. Oke, kita tidak nyambung di sini. Kita lanjut. Tapi waktu perempuan yang bersyukur, dia selalu menangkap kasihan aku. Yesus diam. Halo, masih berseru, masih berdoa. Yesus diam loh. Halo, kalau nggak ada masalah nggak apa-apa. Ini masalahnya berat loh, menderita. Masih berseru. Perempuan ini, walau Yesus diam, yang peduli dia tahu firman Tuhan Lukas 18 ayat 1. Kata Yesus pernah sampaikan begini, dikatakan begini Lukas 18 ayat 1. Oke, 18 ayat 1 sudah dapat, kita coba dibaca. Lah, Lukas 18 ayat 1. Ya. Yesus membawa satu penegasan. Apa penegasan Yesus bagi orang percaya, bagi kita, bagi orang-orang yang beriman kepadanya? Apa? Selalu berdoa dengan kapan? Tidak jemu-jemu. Walau tidak dijawab doamu, walau Yesus diam, walau Yesus membolakkan ibu, walau pendeta Allah tidak datang nanti. Saksi jawab dulu. Pasti kau marah. Baru-baru ini ada saya dengar satu kami dari seorang anak muda sampaikan kepada kami, oh tante, bibiku udah percaya lagi sama Tuhan. Kenapa? Banyak kali masalahnya, penyakit, katanya ini. Bilang dia lupa bagaimana mujizat yang sudah dialaminya. Hanya karena itu dia sudah bilang, nggak percaya lagi dia. Maka dia bilang, kamu usah berdoa, usah gereja-gereja. Halo, perempuan Kananita waktu dia berseru, bagaimana tindakan Yesus? Iya. Ujian pertama, masih berseru, masih di gereja, usahamu semakin bermasalah, rumah tanggamu, ekonomimu, anak-anakmu, masih gereja. Karena kalau kita dijawab, itu semangat untuk di gereja. Kalau dijawab doa kita, besok berdoa puasa, besok semakin berdoa puasa. Tapi kalau berdoa puasa, nggak dijawab, gimana itu? Halo, bilang kiri kanan gimana? Ya kawan. Ibu-ibu yang di belakang, bagaimana itu?
Yesus sudah menegaskan harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, dijawab atau tidak dijawab. Tak selalu Tuhan menjawab doa, Namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena apa? oleh karena percaya. Memang gak dijawab waktu berseru perempuan tadi, tapi perempuan Kanaan ini terus berseru, terus berseru. Maka di ayat 28 tadi, ayat 28, Yesus ajukan jempol karena dianggap perempuan tersebut mampu melewati ujian, lolos dengan berbagai seleksi yang pertama. Yesus tidak menjawab bilang kiri kanan. Yesus tidak menjawab. Edah ayat atau tulang lagi. Bagaimana masih berdoa ya? Amin. Apa yang dilakukannya? Diam saja Yesus. Lalu perempuan ini terus. Dia terus. Waktu terus kita lihat ayat 24. Ini senang jadi ayat 24 ini. Karena Yesus membuka mulut. Kali pertama Yesus diam. Yang ke-24 kita baca 1, 2, 3 ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Semakin dia berseru, karena dia berseru, Yesus memang menjawab. Tapi jawabannya apa? Aku ditutup. Berarti kesimpulannya jawabannya apa? Kesimpulan jawabannya apa? Tidak terhadap doaku, dilakukan. Tidak terhadap doa kita. Aduh Tuhan. Kesimpulan Yesus apa? Lalu perempuan itu sudah berseru kan? Pertama tadi Yesus, ya, dia berseru terus, karena Lukas 18:1 terus berseru, dia berseru terus. Yesus mulai memang merespon, tapi responnya jawabannya apa? Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Aku diutus hanya untuk domba-domba siapa? Yang hilang dari antara siapa? Dia orang apa? Berarti tidak masuk dong dia. Dia bukan keturunan Israel. Dia bilang aku ini hanya untuk orang Israel. Itu pun untuk mereka yang hilang di antara orang Israel. Karena untuk orang Kanaan, aku bukan Tuhanmu. Aku bukan jawaban dalam hidupmu. Artinya jawabannya apa? Tidak. Bagaimana? Bapak Ibu, jawaban Tuhan dalam perkumpulan tidak. Masih rajin gereja? Masih berharap janji Tuhan? Masih menyembah Tuhan? Tepuk tangannya masih semangat? Coba satu lagi. Tidak berhenti walaupun jawabannya tidak. Walaupun jawabannya tidak, dia akan berhenti. Ayat 24, apa yang dilakukan? Kita coba katakan 25. Tetapi perempuan itu mendekat. Kira-kira gimana tuh? Sudah tidak dijawab. Yang pertama tadi diam saja, yang kedua jawabannya tidak. Tapi perempuan ini semakin apa? Mendekat. Sudah tidak, tapi dia semakin. Ada anak Tuhan, sakit anak. Waktu tidak dijawab doanya, mulai dia sudah jarang gereja. Bilang kiri kanan, itu bukan aku ini. Aku harus siapa? Waktu doanya tidak dijawab, mulai kenapa lagi dia gereja. Lama-lama mulai dia nggak ada lagi dia di gereja.
Lama-lama tinggal ketemu di pekan. Ketemu di pekan tinggal. Ngapain ibu malu sama saya? Lebih malu sama Tuhan. Kalau sama saya malu, iya ini gereja tadi ya. Kalau sama Tuhan, kan? Ya kalau ada nasihat, kalau ditimpit, kan sakit, tidak sakit lah. Tapi perempuan ini, dia semakin tidak dijawab. Jawaban Tuhan pun kepadanya tidak. Oh, dia semakin mendekat. Oh, sudah. Saya percaya sejahat-jahatnya seorang bapak kepada anak sudah dipupuk tapi semakin mendekat dia pegang kaki bapaknya. Saya mau tanya, dibunuh atau diapa? Lama-lama dulu hatinya bilang dulu hatinya anak sudah gak jawab dendam tapi dia semakin dia berkira terus dia mendekat. Yakobus 4 ayat 8, coba perhatikan ayat ini. Yakobus 4 ayat 8. Saudara, apa yang dilakukan di sini firman Tuhan katakan? Sudah datang? Amin. Lama sekali dia naik ke atas. Baca 1, 2, 3 ini. Mendekatlah kepada Allah, dan Dia akan mendekat kepadamu. Oke, berarti sampai situ aja. Mendekatlah kepada Allah, maka Dan Dia akan mendekat kepadamu. kalau doamu nggak dijawab, jawaban tidak, jangan engkau semakin menjauh kawan. Bila jangan semakin menjauh kawan. Kalau jawabannya tidak, jangan semakin menjauh kawan. Bila karena yang rugi bukan tentang kamu. Bila yang rugi bukan tentang kamu. Siapa yang rugi? Yang rugi bukan teman gereja. Yang rugi bukan pada pelayan. Yang rugi bukan pendeta. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Maka perempuan ini tak mau rugi dia. Dia mendekat. Dan saudara tahu waktu dia mendekat, apa yang dia lakukan? Ayat 25. Menyembah. Ku sembah Allahku, Bapa dan Sahabatku. Ada Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Dia tahu itu, lagu itu, walaupun waktu itu lagu itu belum diciptakan. Hari ini dijadikan sama Bapak kita. Tapi dia tahu kalau dia menyembah kepada Yesus, ada kekuatan baru yang mengalir dalam jiwanya. Dia tahu kalau menyembah kepada Yesus, hati Yesus akan dilunakkan. Maka dia menyembah. Amin. Dia menyembah. Dan hati Yesus mulai dulu. Hati Yesus tadi nggak mau jawab. Diam. Bahkan memberikan omongan jawaban pun tidak. Tapi dia semakin mendekat. Belum juga ada reaksi Yesus memberi pertolongan, tapi dia semakin menyembah. Saudara tahu, penyembahan melunakkan hati Yesus. Oh, dia menyembah. Dia tahu ini melakukan penyembahan kepada Yesus. Padahal dia ini perempuan. Kita mau analisis sikap hidup kita kepada Tuhan. Kita ada di gereja ini ngapain? Menyembah. Kita ada di ruangan ini ngapain? Bukan melihat jas apa dari pendeta kita ya. Jas apa atau jas lama itu pendeta kita? Bapak pilih tadi pakai jas juga ya? Iya kan? Pemimpin pujian tadi Bapak pilih ya? Singernya
Biasa tidak kok cuma dua. Seniornya biasa pakai das kosan tidak. Kenapa itu? Kita ngapain sini? Menyembah. Banyak orang yang tidak memahami hidupnya kepada Tuhan. Sehingga dia datang ke rumah Tuhan karena dibilang Pentakosta. Apalagi sekarang ini dibilang karismatik, itu dibilang bebas. Jadi saking bebasnya kalau menyembah Tuhan, tapi kalau saking tak mau. Saking bebasnya pun nggak apa-apa, nggak sopan. Roh Kudus selalu berjalan dengan terang dan tertib dan disiplin. Roh Kudus nggak bebas, tapi nggak ada yang namanya semeraut. Jadi kalau ada orang bilang, aku menyembah Tuhan, aku memuji Tuhan, tapi sebenarnya hidupnya itu bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Karena orang yang menyembah Tuhan itu akan dialiri hadirat Tuhan, maka hidupnya semakin hari semakin lebih baik. Analisis hidupmu dengan Tuhan. Penyembahanmu, ibadahmu, supaya Tuhan Yesus lihat dari surga dan berkata kepadamu, desa ini, betul tak mereka ini penyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Hal itulah yang mengakibatkan Yesus tidak mampu lagi membendung hatinya yang meleleh karena penyembahan yang diberi kepadanya oleh perempuan ini. Gak tahan. Jadi yang menoleh. Saudara-saudara, jadi berkata ayat 28 itu, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, apa? Besar imanmu. Yang terakhir dari sikap perempuan itu, bukan perempuan yang gampang tersinggung. Halo? Bukan perempuan yang gampang tersinggung. Bukan seorang yang gampang sakit hati. Kenapa? Dia dibandingkan dengan apa? Dia dibandingkan dengan apa perempuan itu? Dibandingkan dengan anjing. Coba kalau Tuhan bilang sama kita, masih ada yang di gereja sekarang? Nggak akan ada kita. Ini nggak gampang tersinggung bro. Bilang kiri kanan, jangan gampang tersinggung ya. Jangan gampang sakit hati. Saya tanya, kenapa Protestan itu banyak sekali hari-hari sekarang? Beberapa waktu yang lalu kami ada pertemuan dengan pemerintah itu, seluruh pendeta, lalu dibilang oleh penyelenggara Kristen Protestan, sinode Protestan itu sekarang 320 sinode. Berapa? Yang tadi saya tidak apa nama-nama kerja. Kenapa banyak sinode? Karena gampang bisa kita. Kenapa Pak? Dipilih sekarang bikin GSP. Dulu kan GPD, dulu GPD besar, sekarang GPD kecil. Apalagi Nampos dengan nama Tuhan. Apalagi GSP dengan IKJP. Kenapa banyak? Halo, kenapa banyak? Sakit hati. Kekristenan kita gampang sakit, gampang tersinggung. Bangun di depan gereja. Ya bayangkan kalau banyak orang bisa bangun gereja. Betul? Tapi masalah sikap hati dan iman kepada Tuhan tidak bisa diberikan. Bilang saya dibeli dengan uang. Tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau bangun gereja, mau berapa pun bisa kita pakai. Yang penting ada apa? Coba lihat perempuan itu. Di mana itu ayat berapa? 25, 26, 26, apa yang dikatakan? Tetapi Yesus berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya roti itu firman Tuhan yang dimiliki Yesus itu diberikan diperuntukkan hanya untuk orang apa? Israel. Dan tidak baik dilemparkan kepada anjing. Siapa anjing yang dimaksudnya sih? Dibandingkan dibilangnya, gak baik itu. Mujizat dan peruntukan untuk orang Israel itu gak baik kasih sama kawan
anjing. Wih, keras kan? Keras kan? Kan itu bahasanya. Cuma bahasanya mulus. Tapi kalau diartikan, nggak baik dilemparkan kepada anjing. Siapa anjing yang dimasukkan? Bukan karena memang dia doktrin, bukan. Tapi antara orang Kanaan dengan Israel itu haram hukumnya, nggak boleh ketemu. Jadi antara Kanaan dengan Israel itu haram hukumnya, nggak boleh ketemu, nggak boleh ketemu. Makanya Yesus bilang apa dia? Seperti tersinggung apa enggak? Tidak. Tersinggung enggak? Tidak. Bilang besok apapun yang terjadi jangan tersinggung. Jangan sakit hati kau. Kalau masih jangan sakit hati, jangan lagi sama. Sikit-sikit tersinggung. Perempuan ini gak gampang sakit hati, gak gampang tersinggung. Maka ayo melakukan apa? Yesus apa? Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Hai ibu bersama, maka jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadilah kepadamu seperti yang kita kehendaki, ketika kita menjadi pribadi yang benar-benar menyenangkan aku. Analisis sikap hidup kita bangun.